Minasan konnichiwa, Daniel des. Kita akan masuk ke sesi pelajaran kedua kita. Setelah tadi kita belajar bagaimana aisatsu dalam bahasa Jepang, bagaimana ucapan-ucapan selamat yang kalian ucapkan pada saat kalian bertemu dengan orang, apa yang harus kalian ucapkan pada saat berpisah dengan orang, sudah kalian pelajari. Nah, pada kali ini kita akan belajar bagaimana apa saja ucapan-ucapan yang kalian butuhkan selama kalian berada di dalam kelas. Ya. Untuk itu kita akan mulai pelajaran hari ini. So let's go. Pertama, untuk bab ini kalian akan pelajari bagaimana untuk mengungkapkan kata-kata yang ekspresi yang kalian butuhkan di dalam kelas. Apa saja sih yang kalian akan gunakan ketika kalian berinteraksi dengan dosen, dengan sesama mahasiswa di dalam kelas. Dan yang kedua adalah kalian bisa menulis nama kalian sendiri dalam bahasa Jepang. Nah, untuk tulisan dalam bahasa Jepang, dalam nama kalian, sudah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya, di mana kalian sudah diminta untuk mempelajari huruf katakana. Ya. Nah, nanti kalian akan coba di rumah masing-masing, coba kalian tulis nama kalian dengan menggunakan bahasa Jepang dengan huruf katakana. Nanti kita akan coba periksa minggu depan. Oke. Nah, untuk ungkapan-ungkapan apa saja yang kalian akan butuhkan, kita akan coba pelajari dalam video singkat berikut ini. Apa saja ungkapan-ungkapan yang kalian butuhkan? Pertama, ini ada sebuah percakapan. Kim-san, imasu ka? Hai. Ini adalah saat saya akan mengabsen. Saya akan bertanya, Kim-san, imasu ka? Nani-nani-san, imasu ka? Atau misalnya di antara kalian. Misalnya, Samuel-san, imasu ka? Atau Audi-san, imasu ka? Ya. Nah, di sisi kalian dapat menjawab dengan kata hai. Atau kalian juga bisa menjawab dengan hai, imasu. Jadi, ini adalah ungkapan yang saya akan gunakan ketika saya mengabsen kalian. Dare-dare-san imasu ka? Dan kalian bisa menjawab dengan hai atau hai, imasu. Nah, bagaimana kalau nggak ada? Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari ada kata-kata hai dan iye. Ya. Tapi tentunya kalau iye saja, ketika saya bertanya, Kim-san, imasu ka? Iye. Siapa yang menjawab? Tentunya bukan orangnya. Kalau enggak, siapa yang jawab ya? Takut ya. Nah, misalnya dalam jawaban berikut ini. Saya akan tunjukkan. Joy-san, imasu ka? Imasen. Joy-san, imasu ka? Imasen. Misalnya saya bertanya kepada saya sedang mengabsen Samuel. Samuel-san, imasu ka? Lalu dijawab oleh teman kalian, salah satu yang tahu kalau Samuel tidak ada, misalnya Audi menjawab, imasen. Atau kalau misalnya teman kalian terlambat dan kalian tahu kalau misalnya dia akan datang, tapi mungkin masih harus menunggu beberapa saat. Maka ketika saya tanya, Shin-san, imasu ka? Iie, mada desu. Iie, mada desu. Nah, jadi ketika saya tanya, dare-dare-san, imasu ka? Jika tidak ada, maka kalian bisa menjawab, imasen. Atau, iie, mada desu. Kalau misalnya kalian sudah tahu bahwa dia akan datang tapi akan terlambat.
Kita akan masuk ke kalimat berikutnya. Nah, ini adalah perintah-perintah yang saya akan sebutkan di dalam kelas. Pertama, kite kudasai. Kite kudasai. Kaite kudasai. Yonde kudasai. 3ページを開けてください。行ってください。見てください。ペアで話してください。Ya. Nah, apa nih arti-artinya? Coba kita bahas satu-satu yuk. Kite kudasai. Artinya, dengarkan. Silahkan kalian dengarkan percakapan berikut ini. Atau silahkan kalian dengar audio berikut ini. Kite kudasai. Kite kudasai. Kite kudasai. Kemudian yang kedua adalah kaite kudasai. Atau ketika saya meminta kalian untuk menulis. Jadi ketika saya misalnya mengucapkan satu kata, saya meminta untuk kalian untuk menuliskan kembali, maka saya akan memerintahkan dengan kaite kudasai. Kaite kudasai. Nah, berikutnya, ketika saya akan meminta kalian untuk misalnya membaca satu paragraf atau satu kata atau satu percakapan, maka saya akan bilang yonde kudasai. Yonde kudasai. Yonde kudasai. Ini saya ucapkan ketika saya meminta kalian untuk membaca. Nah, perintah keempat, 3ページを開けてください。3ページを開けてください。Ini akan saya gunakan ketika saya meminta kalian membuka satu halaman dalam satu buku. Dan tentunya angkanya akan berubah-ubah. Misalnya saya minta kalian untuk membaca dari halaman kelima. Kalian membuka dari halaman kelima. 5ページを開けてください。5ページを開けてください。ページを開けてください。Itu artinya saya meminta kalian untuk membuka satu halaman dalam satu buku. Ya. Bisa dari 1 sampai nanti mungkin kalau kalian sudah belajar, angka ratusan pun mungkin. Ya. 100ページを開けてください。Berikutnya, jika misalnya dalam kelas saya meminta kalian untuk pergi ke satu tempat, maka saya akan bilang, itte kudasai. Itte kudasai. Itte kudasai. Ya. Itte kudasai. Ini ketika saya memerintahkan kalian untuk pergi ke satu tempat tertentu. Kemudian kalau saya meminta kalian untuk melihat atau memperhatikan, misalnya saya minta kalian untuk memperhatikan gambar yang ada dalam papan berikut ini. Kalian akan bicara, saya akan bicara, mite kudasai. Mite kudasai. Mite kudasai. Nah, terakhir, ketika saya meminta kalian untuk bercakap-cakap dengan teman kalian. Misalnya ada satu percakapan, salah satu contoh percakapan yang saya akan minta kalian untuk peragakan. Saya akan bicara, PAD hanashite kudasai. PAD hanashite kudasai. Ini juga bisa digunakan ketika saya minta untuk berdiskusi. Ya. Jika berpasangan, saya akan bicara, PAD hanashite kudasai.
ペアで話してください. Dan jika dalam grup besar, saya akan bicara grup de hanashite kudasai. Grup de hanashite kudasai. Nah, ada beberapa kalimat lagi yang saya akan bicara. Pertama, misalnya ketika memulai perkuliahan, saya akan bicara Jugyo o hajimemasu. Jugyo o hajimemasu. Jugyo o hajimemasu. Itu saya ucapkan ketika saya akan memulai perkuliahan. Ketika saya akan mengakhirinya, maka saya akan bicara Jugyo o owarimasu. Jugyo o owarimasu. Berikutnya, ini merupakan pembicaraan antara dosen dan mahasiswa. Seperti berikut. Sensei, 教室ってどういう意味ですか? Sensei, 教室ってどういう意味ですか? 英語でクラスルームですよ. Nah, kalau misalnya kalian ingin bertanya arti sebuah kata dalam bahasa Jepang, tapi kalian tidak mengetahui artinya. Misalnya, dalam hal ini, contoh ini adalah kyoshitsu. Sang murid tidak mengerti apa sih yang dimaksud dengan kata kyoshitsu. Maka kalian bisa bertanya dengan Sensei, kyoshitsu te douyu imi desu ka? Sensei, kyoshitsu te douyu imi desu ka? Dan bisa dijawab dengan Eigo de classroom desu yo. Eigo de classroom desu yo. Ya. Jadi, ini kalian bisa pergunakan misalnya kalau misalnya kalian ingin bertanya dan kalian memerlukan arti dalam bahasa Indonesia, tentunya bisa. Ya. Saya bisa jawab, Indonesia go de ruang kelas desu yo. Indonesia go de ruang kelas desu yo. Nah, nanti kalian bisa praktekkan ketika kalian bertanya arti dari sebuah kata, maka kalian bisa bicara kata yang kalian ingin tanyakan, masukkan sensei, misalnya kalian ingin bertanya kata enpitsu. Sensei, enpitsu te douyu imi desu ka? Maka saya akan jawab Indonesia go de pensil desu yo. Ya. Oke, kita akan lanjutkan. Nah, ketika kalian ditanya apakah kalian sudah mengerti atau kalian membalas lagi jawaban tadi, wakarimashita. Wakarimashita ketika kalian sudah mengerti. Namun ketika kalian belum mengerti, kalian bisa gunakan wakarimasen. Wakarimasen. Dan bisa ditambah keterangan. Misalnya, kalian minta penjelasan sekali lagi. Maka kalian bisa bicara, wakarimasen. Mou ichido onegai shimasu. Mou ichido onegai shimasu. Atau, jika kalian tidak menangkap apa yang dibicarakan dosen dan kalian meminta untuk diucapkan secara perlahan, maka kalian bisa bicara, Mou skoshi yukkuri hanashite kudasai. Mou skoshi yukkuri hanashite kudasai. Itu ketika kalian meminta untuk bicara dengan perlahan. Jadi ketika kalian meminta untuk sekali lagi diulang penjelasannya, Mou ichido onegai shimasu. Tapi ketika kalian minta untuk penjelasan sekali lagi dengan lebih perlahan, maka Mou skoshi yukkuri hanashite kudasai. Ya. Oke, ini kalian bisa berlakukan di pelajaran manapun. Coba kalian bisa praktekkan. Ya. Kemudian, ketika kalian misalnya mau meminta izin,
atau ingin memotong pembicaraan. Maka kalian bisa bilang, chotto shitsurei shimasu. Chotto shitsurei shimasu. Berikutnya, jika kalian ingin, misalnya kalian terlambat untuk masuk kelas, nah ini seringkali saya temukan banyak mahasiswa yang ketika terlambat masuk kelas nggak ngomong apa-apa. Jangan ya. Kalau misalnya kalian terlambat masuk kelas, maka kalian bisa bicara, sumimasen, okuremasu. Sumimasen, okuremasu. Sumimasen, okuremasu. Atau jika kalian ternyata tidak bisa masuk, kalian bicara kebebasan kalian bisa bilang, sumimasen, yasumimasu. Sumimasen, yasumimasu. Oke, bagaimana dengan pelajaran kita hari ini? Saya rasa dengan ini kalian sudah mengetahui ungkapan-ungkapan dalam bahasa Jepang apa saja yang kalian butuhkan selama kalian berada dalam kelas, dan saya harapkan mulai minggu depan kalian sudah bisa mulai menggunakan bahasa tersebut di dalam kelas. Oke, sampai jumpa minggu depan. Kita ketemu dalam pertemuan berikutnya.